Video ini menjelaskan tentang mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 5 semester 2, materi indahnya sholat tarawih dan tadarus Al-Quran, bersama saya Surya Angga Pratama SPD, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidoarjo. Nah, sebelum memasuki materi, kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, diharapkan peserta didik dapat 1. Menjalankan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran pada bulan Ramadan sebagai wujud ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. 2. Menunjukkan sikap tekun sebagai implementasi dari pemahaman pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang ketiga, memahami pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Yang keempat, mempraktekkan tata cara sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak, pada hari ini kita akan belajar tentang sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Anak-anak, yang pertama akan kita pelajari tentang pengertian sholat tarawih. Apa sholat tarawih itu? Secara bahasa, tarawih berasal dari kata tarwihatun, yang artinya waktu sesaat untuk istirahat. Mengapa dinamakan demikian? Karena para sahabat mengerjakannya dengan beristirahat setiap selesai 4 rakaat. Ada kalanya ketika beristirahat diselingi dengan membaca Al-Quran. Sedangkan menurut istilah, sholat tarawih adalah sholat yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Sholat ini dilakukan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Sholat tarawih hukumnya adalah sunnah mu'akkad, artinya sholat yang sangat dianjurkan pelaksanaannya, baik untuk laki-laki maupun perempuan. Sholat tarawih bisa dilakukan sendiri-sendiri maupun secara berjamaah, tetapi lebih utama jika dikerjakan secara berjamaah. Sholat tarawih dikerjakan sama seperti sholat sunnah biasa. Yang membedakannya hanyalah niatnya. Misalnya jika kita sebagai makmum, maka niatnya adalah usolli sunnatat tarawihi raq'ataini mustaqbilal qiblati ma'muman lillahi ta'ala. Pada masa Nabi Muhammad, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 kali salam, dan dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Sedangkan pada masa Umar bin Khattab, sholat tarawih dikerjakan sebanyak 20 rakaat, dilakukan dengan 2 rakaat 1 kali salam, lalu ditambah sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Jadi kita boleh melaksanakan sholat tarawih dengan 8 rakaat ataupun 20 rakaat. Tidak masalah terjadi perbedaan, yang penting kita bersama-sama melaksanakannya. Sholat tarawih memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya, yang pertama, dapat menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mendapatkan pahala seperti sholat 1 malam penuh. Yang ketiga, dapat mempererat silaturahmi terhadap sesama muslim. Yang keempat, Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, man qoma ramadhana imanan wahtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya, barang siapa yang mengerjakan sholat malam pada bulan Ramadan karena iman kepada Allah dan karena mengharapkan pahala, maka akan diampuni baginya dosa yang telah lalu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selanjutnya kita akan mempelajari tadarus Al-Quran. Tadarus berasal dari kata darosa yang artinya mempelajari, meneliti, menelaah, dan mengambil pelajaran. Jadi tadarus Al-Quran adalah mempelajari Al-Quran. Tadarus Al-Quran bisa dilakukan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, baik di rumah, di masjid, bahkan di sekolah. Khususnya di bulan Ramadan, biasanya tadarus Al-Quran dimanfaatkan oleh sebagian besar umat Islam dengan berbagai cara. Ada yang sekedar membaca hingga khatam, ada yang menghafalnya, ada yang mempelajari ilmu tajwidnya, bahkan mempelajari isi kandungannya. Anak-anakku yang sholih dan sholihah, tadarus Al-Quran tidak boleh dilakukan dengan asal-asalan. Ada tata cara yang perlu diperhatikan. 1. Ketika akan membaca Al-Quran, hendaknya berwudu dahulu. 2. Mengawalinya dengan membaca ta'awudz dan basmalah. 3. Membaca di tempat yang bersih dan suci. 4. Berbusana yang sopan dan menutup aurat. 5. Dianjurkan menghadap kiblat. 6. Meletakkan Al-Quran di tempat yang lebih tinggi. 7. Membaca dengan tartil dan sesuai ilmu tajwid. 8. Tidak berbicara dan bercanda ketika membaca Al-Quran. Nah, yang terakhir adalah tentang keutamaan dari tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran memiliki banyak sekali keutamaan. Di antaranya adalah: pertama, dapat menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. Yang kedua, membuat hati kita menjadi lebih tenang. Yang ketiga, memperlancar bacaan Al-Quran kita. Yang keempat, mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperoleh syafaat pada hari kiamat. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Artinya, bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada para pembacanya. Nah, demikian anak-anak pelajaran kita hari ini tentang pengertian, tata cara, dan keutamaan dari sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Semoga kalian memahami apa yang Pak Surya sampaikan dan bisa mempraktekannya di rumah. Mari kita akhiri pelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Burung merpati terbang di atas awan, burung beo hinggap di jendela. Cukup sekian yang dapat Pak Surya sampaikan, semoga ada guna dan manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.